pasti. Kalau nggak pasti, gimana ya? Pagi cerah, mentari gemilang, suasana damai, hati pun senang. Kami datang membawa senyum riang, yuk kenalan biar makin akrab dan sayang. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan cara substitusi dan eliminasi. Sekarang kita akan belajar bagaimana jika kedua cara tersebut kita gabungkan. Kok makin ribet sih? Enggak kok, sini aku ajarin. Sebelumnya perlu diingat kembali bahwa SPLDP adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. SPLDP adalah dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel dan juga memiliki satu solusi yang memenuhi kedua persamaan tersebut. SPLDP digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan dua variabel dan juga dua persamaan yang saling berhubungan dan juga berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDP kali ini adalah metode campuran. Dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, terdiri atas metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Kali ini, kita akan membahas bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode campuran. Tapi sebelum kita belajar metode campuran, kita akan mereview kembali dua metode dasar yang sering kita pakai, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, terdapat dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Metode yang pertama adalah metode eliminasi. Artinya adalah untuk menemukan nilai X, maka kita akan menghilangkan variabel nilai Y, dan sebaliknya. Untuk menemukan nilai Y, maka kita akan menghilangkan variabel nilai X. Nah, bagaimana ya cara untuk menghilangkannya? Yaitu dengan cara menyamakan koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Caranya diawali dengan mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit, lalu substitusikan ke persamaan berikutnya. Bagaimana ya cara menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan atau campuran ini? Nah, supaya lebih paham, yuk kita sama-sama lihat contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan SPLDV berikut ini. X ditambah 3Y sama dengan 9. 2X ditambah Y sama dengan 8. Gimana ya cara nyelesainnya? Yuk kita simak sama-sama. Langkah pertama adalah kita eliminasi nilai X. Bagaimana caranya? Kita tulis kembali persamaan yang sudah kita ketahui, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 9. Dan persamaan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 8. Kemudian, untuk menghilangkan nilai X atau variabel X, kita kalikan persamaan X ditambah 3Y sama dengan 9, kita kalikan 2, sehingga menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 18. Kemudian untuk persamaan yang 2X ditambah Y sama dengan 8, tidak kita rubah, sehingga hanya kita kalikan 1. Kemudian hasil dari persamaan yang sudah kita kalikan, kita kurangkan, sehingga kita dapatkan 5Y sama dengan 10. Sehingga Y sama dengan 10 per 5. Y sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita akan substitusi nilai Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan yang kita ketahui. Di sini, kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Bagaimana caranya? Kita ubah 2X ditambah, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan, sehingga menjadi 2X ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 2X sama dengan 8 dikurang 2. 2X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Sehingga berdasarkan penyelesaian tersebut, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Gimana nih?
Udah paham kan bagaimana cara menyelesaikan persoalan SPLDV dengan menggunakan metode campuran atau gabungan ini? Iya dong, udah paham banget nih. Mantap, 2 jempol untuk kalian. Nah, kalau udah paham, yuk sama-sama kita kerjakan soal SPLDV berikut ini. Let's go. Seorang juru parkir mendapatkan uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan juga 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan juga 2 buah motor, ia mendapatkan uang sebesar Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan juga 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah A. Rp135.000, B. Rp115.000, C. Rp110.000, D. Rp100.000, E. Rp90.000. Kira-kira jawabannya apa ya? Silakan kalian jawab terlebih dahulu ya. Oke, siap. Kita hitung bareng ya dalam hitungan 3, 2, 1. Yeay, Pak Denian, jawaban kamu benar. Kalau belum tepat, tidak apa-apa. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Untuk membuat suatu permodalan matematika, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita misalkan terlebih dahulu tarif parkir per mobil kita misalkan dengan huruf X dan kemudian tarif parkir per motor kita misalkan dengan huruf Y. Berdasarkan cerita pada soal, dapat diperoleh model matematikanya yaitu 3X plus 5Y sama dengan 17.000 sebagai persamaan pertama. Kemudian 4X plus 2Y sama dengan 18.000 sebagai persamaan kedua. Kalikan persamaan pertama dengan 4, kemudian persamaan kedua dengan 3. Hal ini digunakan untuk membuat salah satu variabelnya sama, sehingga bisa kita kurangkan. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh bahwasanya nilai Y sama dengan 1000. Kemudian kita substitusikan kembali nilai Y sama dengan 1000 pada salah satu persamaan yang diketahui. Misalnya, pada persamaan pertama, yaitu bentuk persamaannya 3X ditambah dengan 5Y sama dengan 17.000. Pemilihan persamaan yang berbeda akan tetap menghasilkan hasil akhir yang sama. Maka diperoleh 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. 3X ditambah 5 kita substitusikan bahwasanya nilai Y-nya tadi yaitu 1000 sama dengan 17.000. 3X ditambah 5 dikali 1000 yang artinya 5.000 sama dengan 17.000. 3X sama dengan kita pindah ruaskan 5.000 menjadi 17 dikurang 5.000. Yang artinya 3X sama dengan 12.000. Maka X sama dengan 12.000 dibagi sama 3. Kemudian hasil akhirnya nilai X yaitu sama dengan 4.000. Hasil yang diperoleh adalah uang parkir mobil atau kita simbolkan dengan huruf X sama dengan 4.000 dan juga uang parkir motor kita simbolkan dengan huruf Y sama dengan Rp1.000. Jadi, uang yang diperoleh untuk 20 mobil dan juga 30 motor akan menghasilkan 20 dikali dengan Rp4.000 ditambah dengan 30 dikali dengan Rp1.000 sama dengan Rp80.000 ditambah dengan Rp30.000 yang hasilnya yaitu Rp110.000. Yuk, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui, harga 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah Rp13.000. Dan harga 3 buah buku tulis dan sebuah pensil adalah Rp9.000. Harga 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah Yeay! Pak Denian, jawaban kamu benar! Kita coba lagi yuk mengerjakan soal, tapi bersama Bapak Adil. Masih semangat kan? Yuk kita mulai mengerjakan soal selanjutnya. Masih semangat kan? Di sebuah toko alat tulis di dekat sekolah, Andi membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pulpen dengan harga Rp19.000.
Nah, keesokan harinya, Budi datang ke toko yang sama dengan membeli 1 buah buku tulis dan 4 buah pulpen. Total yang dibayar Budi adalah Rp13.000. Nah, dari kedua permasalahan tersebut, tentukanlah harga 1 buah buku tulis dan 1 buah pulpen. Setelah itu, hitung yang dibayar Dina berapa jika ia membeli 2 buah buku tulis dan 3 pulpen dari toko tersebut. A. Rp14.000, B. Rp15.000, C. Rp13.000, D. Rp16.000, dan E. Rp18.000. Oke, siap. Kita hitung mundur ya. Dalam 3, 2, 1. Seru banget kan? Gimana nih dari latihan sistem persamaan linear dua variabel tadi? Mudah dimengerti bukan? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel adalah himpunan dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan beberapa metode, yaitu grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Metode campuran merupakan gabungan dari dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Dengan metode campuran, kita dapat memilih langkah yang paling efisien, misalnya menggunakan substitusi pada salah satu persamaan lalu melanjutkan dengan eliminasi untuk mencari variabel lain. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa tidak ada satu metode yang selalu paling tepat, tapi keterampilan mengkombinasikan metode dapat mempercepat perhitungan dan mempermudah pemahaman konsep. Secara keseluruhan, metode campuran pada sistem persamaan linear dua variabel menekankan keterampilan berpikir kritis, fleksibilitas strategi, dan ketelitian dalam perhitungan, sehingga peserta didik tidak hanya mampu menemukan penyelesaian dengan benar, tetapi juga memahami hubungan antara metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang berbeda. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan tadi sudah cukup jelas untuk memahami materi penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi ini? Mudah bukan? Jika belum jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dadah!